Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan, yaitu belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dari materi tersebut, saya akan membahas 3 poin penting. Poin pertama yaitu definisi belajar. Poin kedua, jenis-jenis belajar. Dan poin ketiga, prinsip-prinsip belajar. Baik, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu definisi belajar. Definisi belajar menurut para ahli yaitu ada 5. Yang pertama, B.F. Skinner. Belajar adalah kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, baik konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran ataupun hukuman. Yang kedua, menurut Carl R. Rogers, belajar adalah pada dasarnya bertumpu pada prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam pendidikan. Yang ketiga, menurut Benjamin S. Bloom, belajar merupakan perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, menurut Robert M. Cigney, belajar adalah adanya stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, menurut Jane Piaget, belajar merupakan suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosialisasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun definisi belajar secara umum yaitu suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Kemudian kita memasuki ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar di sini ada 8. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak merupakan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman atau pemecahan masalah-masalah secara tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar ini menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial merupakan belajar yang memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang keempat, belajar memecahkan masalah. Belajar ini pada dasarnya menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Kemudian yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional merupakan belajar yang menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal, sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan merupakan proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Yang ketujuh, yaitu belajar apresiasi. Belajar apresiasi ini merupakan belajar pertimbangan arti penting atau nilai suatu objek. Yang terakhir yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan merupakan belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit.
Selanjutnya, kita memasuki poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ada 5, yaitu yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Maksudnya, siswa di sini harus dia sendiri, bukan diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maksudnya, siswa yang mau belajar itu harus sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik apabila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Artinya, siswa yang bisa belajar yang baik itu siswa yang harus dapat diberikan atau siswa yang dapat dilatih secara penguatan langsung agar setiap langkah dalam pembelajarannya ia memperoleh hasil yang lebih baik. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Artinya, setiap siswa harus menguasai setiap materi dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu dapat lebih sangat berarti bagi siswa itu sendiri maupun terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila siswa tersebut diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Maksudnya, siswa harus diberi tanggung jawab yang penuh atau kepercayaan yang penuh agar motivasi belajarnya itu lebih meningkat dan lebih semangat dalam pembelajarannya. Baik, di sini saya sudah menjelaskan semua poin-poin penting dari belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.